Lulusan SMK, gaji rata-rata per bulan 2,73 juta. Lulusan SMA, 2,75 juta. Kok bisa? Lucu tak ini? Lo ngapain buang-buang duit gede di SMK? Lawang skillsnya cuma dihargai industri cuma sekian. Malah anak SMA yang lebih dihargai. Kenapa? Karena anak SMA soft skillnya lebih kuat. Bisa komunikasi dan mau belajar hal yang baru. Anak SMK telingus. Ini nasional lo ya, ini bukan SMK 7. Ya, untuk S1 berapa ini? 4,5, kalau diploma 3 berapa? 3,6. Kalau sebelah kanan, itu kalau anak mendapatkan skills digital. Coba next slide. Nih, kebaca enggak ya? Kalau dilengkapi digital itu junior itu gajinya 7 sampai 20 juta. Wah. Tuh, ngalahin bu guru. Nah. Yang senior 20 hingga 41 juta. Ngalahin siapa? Pak Dirjen Vokasi. Saya dulu. Kalah gajinya kalau bandingin dengan yang ini. Dan bisa enggak anak SMK di usia 30 tahun itu sudah yang senior ini. Itu harus soft skills, bahasa Inggris, serta digital skillsnya kuat. Kita itu selama ini pendidikan cuma juara hafalan menurut saya. Misalnya UN. UN kan harus tinggian. Betul enggak? Kalau UN tinggi kan gunanya untuk diterima di sekolah favorit. Kalau sampai UN-nya rendah, yang sedih siapa? Orang tuanya. Yang laris apa? Bimbel. Di bimbel diajarin apa? Ngapalin soal dan ngapalin cara jawab dengan cepat. Soal itu, soal tentang kehidupan atau enggak? Ya enggak juga. Terus habis itu dipertandingkan. Kalau sampai UN-nya rendah, kalau sampai kalau sampai UN-nya nggak tahu berapa tapi diterima di SMP favorit, biasanya ibunya itu atau bapaknya yang langsung posting di Facebook. Halo, anakku keterima di sekolah favorit. Anak Anda, ya mana saya tahu, jadi kayak gitu kan, nggak enak kan. Yang mungkin UN-nya rendah, mungkin dia nggak bakat di bidang kognitif matematika, mungkin bakat dia itu mungkin masak, nyanyi, ya kan, diuji matematika, fisika, kognitif, ya punyang itu ibarat ikan disuruh naik pohon. Kalau kera disuruh naik pohon pasti juara. Tapi kalau ikan disuruh naik pohon sampai kiamat, dia percaya dirinya bodoh nanti. Nah ujiannya cuma naik pohon. Itu, saya pernah loh dengar cerita. Enggak di sini loh, enggak di sini. Di mana sana? Lulus SD, masuk SMP favorit. Ini SMP favorit. Hari pertama, anak SMP masuk, minggu pertama. Apa kegiatannya? Simulasi UN. Apa enggak gila itu? UN-nya masih 3 tahun, anaknya disuruh latihan simulasi UN hari pertama. Agar sekolahnya itu bertahan sebagai sekolah favorit. Ini hasilnya tuh. Lupa kita ngajarin anak mengantri dengan baik. Lupa kita ngajarin anak punya karakter menghargai orang. Lupa anak kita diajarin bekerja sesuai komitmen. Hari pertama saya ke Jepang dulu, atau hari pertama saya ke Belanda. Hari pertama pasti diajak ke kelurahan atau kantor pemerintah. Untuk apa? Daftar KTP. Entah Jepang atau di Belanda. Kalau nggak punya KTP, kita nggak bisa daftar kampus, kita nggak bisa daftar asuransi. Jam segini nih, jam 11 gini, saya tiba di kantor
kelurahan Jepang, diantar oleh orang Jepang untuk daftar KTP. Pada jam 11, ketika di kantor kelurahan, saya nggak ngelihat ada pegawai baca koran. Nggak ada. Ada pegawai kelurahan di jam kerja baca koran, nggak ada. Ngupdate status, nggak ada juga. Kirim-kiriman WA ke grup WA SMA, biar mantannya tahu. Apalagi bikin TikTok ini di jam kerja, enggak ada. Mereka kerja dengan serius tapi juga enggak kayak Romusa, enggak. Tetap bekerja dengan passion, standar tapi profesional. Ini Bapak Ibu, satu pekerjaan diselesaikan oleh satu orang Cina, 2 jam selesai. Kalau oleh orang India berapa jam? Kalau ini 2,0. Berarti orang Cina 2 jam selesai, kalau orang India 4 jam selesai. Oleh orang Indonesia berapa jam? Besok pagi baru selesai. Karena jam kerjanya 8 jam. Ya ini. Saya di Jepang 2011 kan udah mau selesai. Ada gempa. Ingat nggak ada gempa besar yang tsunami itu di Tohoku itu. Itu langsung besoknya langsung dianggap sebagai tragedi nasional dan daerah bencana. Besoknya itu sembako langsung datang. Ketika sembako datang di daerah bencana, apa yang terjadi? Orang Jepang itu, korban-korban itu mengantri dengan rapi. Bahkan ada cerita, ada anak masih SD atau SMP, ngantri beberapa jam sampai depan, ketika ngelihat seorang kakek nenek baru datang, dia persilahkan untuk langsung pakai dia mengantri dari belakang lagi. Bayangkan, kalau sembako itu datang ke Indonesia. Gak usah bencana aja deh, Datang ke Indonesia itu sembako. Ambang gorayahan, rebutan, seperti ngaku oleh. Itu karakter. Dan sekarang saya masih sangat berduka karena tragedi di Kanjuruhan Malang. Yaitu bukti dari pendidikan kita nggak bisa mendidik bangsa kita. Itu cuma kebetulan aja Aremania turun, terus ada korban. Sebenarnya klub lain juga banyak. Yang klubnya kalah, marah. Klubnya kalah, bikin rusuh. Cuman gak ada korban aja. Nah itu kemarin, gak ada musuhnya malah ada korban. Ya itu, karakter. Mengkon hafalan kok selama ini. Itu mungkin ikan-ikan yang disuruh naik pohon, stres dia. Iya kan? Ikan-ikan disuruh naik pohon pada stres itu. Percaya dirinya bodoh akhirnya. Tuh, saya malah jadi emosi ya.